Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan Kak Ihsan hari ini di Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Kak Ihsan harap semua yang ada di rumah adik-adik dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tentu Kak Ihsan harapkan semuanya sudah persiapan ya adik-adik, dan juga adik-adik siap memuji Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mulai ibadah kita hari ini adik-adik dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, karena ku hari ini harinya bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, karena ku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah menyanyi Ku masuki gerbangnya. Saatnya adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pagi ini. Tuhan yang sudah tolong kami, himpunkan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon ibadah kami boleh Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Dan kami serahkan seluruhnya ini hanya ke dalam tangan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang kita akan memuji lagi. Memuji Tuhan dengan lagu Ku Kasih Engkau dengan Kasih Tuhan. Sungguh adik-adik, Kak Ihsan harapkan semua yang di rumah nyanyi ya adik-adik ya dengan semangat. Dan juga kakak-kakak sekolah minggu juga kita menyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kakak-kakak kita menyanyi ya sama-sama. Mari kita memuji Tuhan, Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, semangat. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Yanti, kita memuji Tuhan dengan lagu firman Tuhan, Ku dengar.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari, aku kan harus buru-buru nih, mau ikut ibadah online sekolah minggu. Tapi tunggu. Mana ya si Momo? Kemarin bilangnya mau ikutan sekolah minggu. Momo, kamu di mana? Aku di sini. Ada apa sih? Aduh, kamu lagi ngapain? Aku lagi main game. Asik, seru nih. Aduh, Mo, kamu gak ingat? Sekarang hari Minggu, kita mau ibadah sekolah minggu online. Cepetan. Tunggu dulu dong. Sabar. Gak bisa, aku tidak mau telat. Kalau gitu aku duluan ya. Kamu begitu sih. Kemarin waktu bikin PR setengah sudah nonton TV, belum selesai PR-nya. Sekarang mau ibadah, kamu juga begitu. Udah, aku gak mau tunggu lagi. Jangan begitu dong. Sebentar lagi. Gak mau, aku mau tinggalin kamu. Aku mau ibadah dulu ya. Dah. Tunggu. Aku juga mau ikutan. Kalau begitu, tinggalin dulu, jangan main game. Ayo kita sama-sama ibadah. Iya deh, yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bertemu dengan kalian. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu, lipatkan tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau bukakan hati pikiran kami, agar kami sungguh mengerti akan firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup ini. Tuhan tolong Ibu Yanti yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Ampuni ya Bapa akan segala kesalahan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu dengan Ibu Lena? Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri di suatu ruangan di mana para muridnya berkumpul. Nah, pada hari ini Tuhan Yesus juga menampakkan diri. Tapi di mana ya? Ayo mari adik-adik kita saksikan cerita firman hari ini. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para murid-muridnya kembali bekerja sebagai nelayan. Mereka sedang berada di tepi Danau Galilea. Mereka berencana untuk berlayar. Semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi tidak ada satupun yang mereka peroleh. Pada saat itu hari sudah mulai pagi. Tiba-tiba di seberang ada seseorang yang berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Adik-adik,
para murid ini menurut. Mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan. Ternyata betul adik-adik, ikan yang diperoleh sangat banyak. Dan mereka menarik jala itu sangat berat. Lihat adik-adik, begitu banyak ya ikan yang diperoleh. Murid-muridnya berpikir, siapa yang membuat mujizat ini? Siapa orang yang menyuruh untuk menebarkan jala di sebelah kanan? Oh, ternyata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunggu mereka di tepi pantai. Lalu mereka menarik ikan-ikan banyak itu. Tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus juga menyiapkan sarapan pagi adik-adik berupa roti dan ikan goreng. Mereka sarapan dengan senang hati, dengan gembira sekali, karena mereka bisa sarapan dengan Tuhan Yesus. Setelah sarapan, Tuhan Yesus duduk di dekat Petrus. Petrus dulu bernama Simon. Dia adalah anak Yohanes. Jadi orang-orang suka memanggil dia Simon. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kepada mereka ini? Lalu jawab Petrus, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mendengar jawaban Petrus, Tuhan Yesus lalu menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, tadi Tuhan Yesus sudah bertanya berapa kali ya? 2 kali ya? Ya, betul. Tuhan Yesus sudah bertanya 2 kali. Apakah Tuhan Yesus sudah berhenti bertanyanya? Ternyata tidak, adik-adik. Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Lalu Petrus terdiam. Dia sedih adik-adik. Dia teringat bahwa dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Adik-adik masih ingat nggak? Petrus menyangkalnya di mana? Ya, betul. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus di halaman pengadilan, di mana saat itu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus. Saat itu Petrus tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Jadi hati Petrus sedih. Lalu Tuhan Yesus menunggu apa yang akan dijawab oleh Petrus. Petrus dengan sedih dia berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Lalu Tuhan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, mengapa ya Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus? Apakah Petrus mengasihi dia? Ya, karena Tuhan Yesus mau mengetahui apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kasih tugas yang penting. Apa tadi tugasnya? Ya, menggembalakan domba-domba.
Gembalakan domba-domba artinya apa ya? Artinya Petrus disuruh memberitakan Injil, menceritakan kasih Tuhan, menceritakan keselamatan yang Tuhan janjikan sehingga banyak orang yang mendengar, percaya, dan boleh diselamatkan. Dan tugas gembala juga memelihara. Orang-orang yang sudah percaya itu akan dibimbing oleh Petrus. Nah, adik-adik, kalau sekarang kalian ditanyakan oleh Tuhan Yesus, adik-adik, Orlando, Ella, Regen, dan semuanya, apakah engkau mengasihi aku? Pasti jawab kalian, aku mengasihi Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Kalian pasti menjawab dengan cepat. Nah, kalau kalian sayang sama Tuhan Yesus, bagaimana tunjukinnya? Ya, kalau kalian sayang sama Tuhan Yesus, kalian tunjukkan dengan rajin sekolah minggu. Kalau sekolah minggu jangan disuruh-suruh bangun sama mama. Ayo bangun mau sekolah minggu. Kalian harus bangun sendiri, menyiapkan diri, dan beribadah dengan baik. Dan rajin membaca firman Tuhan, tekun berdoa. Tidak hanya itu saja, kalau kalian mengasihi Tuhan Yesus, kalian pasti juga mengasihi papa, mama, mengasihi adik kakak, dan semua orang. Bagaimana tunjukkan kasih kalian kepada orang tua? Ayo, bagaimana? Apa tugas kalian di rumah? Ya, betul. Kalian harus rajin belajar, harus tekun, membuat PR, dan kalau ada ulangan, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kalau papa mama minta bantuan, misalnya untuk menjaga adik, kalian menjaga dengan baik, ya, ajak bermain. Nah, adik, setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya dalam hidupnya. Begitu juga adik, walaupun ada yang masih kecil, kalian juga mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kalau kalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mengasihi papa mama, kalian lakukan tugas kalian dengan baik. Yuk, mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau rajin sekolah minggu. Kami mau rajin membaca Alkitab. Kami mau tekun selalu berdoa. Kami juga mau mengasihi papa mama kami dengan rajin belajar. Ya Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan di minggu yang baru. Lindungi kami Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mo, kamu kenapa, Mo? Kok kelihatannya kamu sedih? Iya, aku lagi sedih. Kan kita baru mendengarkan firman Tuhan. Kenapa, Mo? Iya, aku baru sadar, Ra. Kalau selama ini aku kurang mengasihi Tuhan Yesus dan juga kurang mengasihi papa mama. Jadi sekarang bagaimana? Iya, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan rajin beribadah, rajin membaca firman, dan tekun berdoa. Kalau terhadap orang tua kamu bagaimana? Aku mau rajin belajar, tidak membuat PR setengah-setengah lagi. Wah, bagus dong. Kalau begitu sekarang kamu sudah mengerti akan firman yang disampaikan tadi. Ya udah, sekarang jangan sedih-sedih ya. Iya, Yuk, kita mau membaca ayat hafalan nih. Teman-teman sudah menunggu kita. dari mana ya, Ra? Oh, sebentar ya, aku baca dulu. Oh, dari 2 Timotius 4 ayat 5b. 2 Timotius 4 ayat 5b.
Ayo teman-teman, sudah buka Alkitabnya belum? Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 4 ayat 5b. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa sih artinya pekerja pemberita Injil, Ra? Artinya orang yang menyampaikan tentang Tuhan Yesus dan keselamatan yang dijanjikannya, sehingga orang yang mendengar bisa mengerti dan boleh diselamatkan juga. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu artinya apa? Tunaikanlah artinya mengerjakan sesuatu sampai selesai, tidak setengah-setengah. Jadi tunaikanlah artinya mengerjakan sampai selesai tugas pelayananmu. Oh begitu. Kalau begitu aku yang baca ya. Boleh. 2 Timotius 4 ayat 5b. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Oke teman-teman, hafal sendiri ya. Dan ingatlah selalu untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus Dan sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita. dan semua orang. Sampai di sini dulu ya. Bye. Bye. See you. See you. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik, sudah ada amplop di rumah masing-masing. Kita masukkan uang kita ke dalam amplop. Kita bisa titipkan sama papa mama kalau ke gereja, atau juga bisa melalui transfer ke rekening gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitas ini untuk kelas Batita sampai dengan TK B. Nah, adik-adik, ini ada tulisan aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Apa yang adik-adik lakukan? Nah, adik-adik mewarnai semua kalimat yang ada di sini. Jadi diwarnai sesuai dengan kesukaan adik-adik, warna kesukaan adik-adik. Nah, adik-adik jadinya seperti ini. Sudah diwarnai. Nih, kalau Kastinca colorful. Nah,
Terus adik-adik bikin bingkai ya. Di sini dibikin bingkai. Ini contoh ya, adik-adik bisa bikin yang lebih bagus. Tuh, terserah warnanya, terserah kesukaan warna kesukaan adik-adik. Nah, di sini kan ada kosong adik-adik, boleh buat kalau Kastince buah hati, di sini Kastince gambar salib. Terserah adik-adik mau bunga atau mau apa saja, tapi yang bagus ya. Nah, kalau di sini yang paling bawah ditulis nama adik-adik. Kalau di sini contohnya Kak Ina. Nah, di sini tulis nama adik-adik. Kalau yang belum bisa tulis, minta tolong papa mama untuk menulis nama adik-adik di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik minta tolong papa dan mama juga untuk mau fotoin hasil aktivitas adik-adik dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik juga bisa tempel di rumah, di lemari atau di mana, di dinding. Kalau mama izinin boleh, kalau papa izinin ya. Oke, adik-adik, biar adik-adik lihat, wah aktivitasku bagus banget. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Aktivitas ini untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, adik-adik siapkan kertas, gunting, dan spidol atau pensil warna. Nah, adik-adik, kita akan membuat buah hati, bentuk buah hati dari kertas. Kita lipat dua dari ujung ke ujung. Terus adik-adik, yang di sini di lipatannya ini kan terbuka ya, terbuka ini. Terus yang di lipatan ini kita gunting ya, gunting membentuk seperti ini. Ke atas dulu, baru kita buat melengkung. Terus kita buat melengkung terus adik-adik sampai di ujung sini ya. Nih, jadi adik-adik bentuknya segini, 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 segini ya. Terus adik-adik bisa buka, terang jadi buah hati. Bentuk hati ya. Nah, adik-adik tulis di sini ya, ini kertas kosong ditulis, adik-adik kreasi sendiri dengan tulisan aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bikin di sini di pinggirnya, terserah adik-adik kreasi sendiri, ada bunga atau buah hati atau garis, terserah adik-adik. Nah, di sini boleh adik-adik taruh bunga ataupun sini ada salib ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, adik-adik ini bisa adik-adik lubangin di sini, terus bisa digantung ya. Atau adik-adik bisa tempel mau di buku ataupun di dinding atau di lemari supaya adik-adik ingat adik-adik mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pastinya kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan apa adik-adik? Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau dengar-dengaran kepada orang tua, kita mau memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah adik-adik, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dari hati kita.
Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan pujian I love you Jesus deep in my heart. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sampai di penghujung sekolah minggu. Kita senang, kita sudah bergembira adik-adik. Sekarang kita akan menutup ibadah ini dengan sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas pemberian Tuhan. Kami dapat bersekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon pimpinan Tuhan minggu ini sampai minggu depan agar kami juga dapat bersekolah minggu bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati guru-guru, berkati Tuhan orang-orang yang ada di sekitar juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang, minggu depan. Bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.